Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Senin 6 Oktober 2025. Pasar baru aja menyaksikan sebuah fenomena yang sangat langka nih. 3 aset utama, Bitcoin, emas, dan saham semuanya mencetak rekor all-time high secara bersamaan nih. Bitcoin memimpin dengan menembus level 125.000. Ini bukan lagi sekedar bull market biasa. Ini adalah sinyal pergerakan makroekonomi generasi ini karena dolar US sedang menuju tahun terburuknya sejak 1973. Di sisi politik, kita akan bahas klaim terbaru Trump tentang kesepakatan damai Gaza dan bagaimana government shutdown US kini membuat semua data minggu ini terancam delay. Nah, yang pertama, pasar global mengirimkan sinyal yang sangat aneh namun sangat kuat. Investor kini mulai masuk ke risk-on asset dan safe haven. Bitcoin menyentuh harga 125.000, emas menyentuh 3.880 dan S&P 500 naik 40% dalam 6 bulan terakhir. Semuanya di level all-time high. Para analis menyebut korelasi yang tidak biasa ini, risk on dan safe haven naik bersamaan, sebagai indikasi bahwa pasar sedang memperkirakan kebijakan moneter baru. Pasar percaya USD sedang sekarat. Dolar US sedang menuju tahun terburuknya sejak 1973, turun lebih dari 10% year to date, setelah kehilangan 40% daya belinya sejak tahun 2000. Nah, Bitcoin udah mulai disandingkan sebagai safe haven baru nih. Rally-nya Bitcoin ke all-time high didukung oleh faktor makro, penurunan nilai dolar, dan ekspektasi pemotongan suku bunga akibat data pekerjaan US yang melemah. Fungsinya shutdown, pakar kripto di SIG6 menyebut disfungsi politik seperti shutdown US yang terus berlanjut, telah meruntuhkan kepercayaan pada institusi tradisional, mendorong investor ke Bitcoin sebagai teknologi moneter store of value yang terdesentralisasi. Jadi bisa dibilang Bitcoin udah mulai dianggap sebagai safe haven dibandingkan sebagai risk-on asset, kayak gitu ya. Terus kita coba lanjut ke berita yang kedua. Di tengah kekacauan ekonomi, Trump mengeluarkan berita besar mengenai deeskalasi geopolitik. Trump mengklaim Israel telah menyetujui garis penarikan awal yang ditujukan kepada Hamas, dan Netanyahu setuju untuk mengakhiri pengeboman. Trump optimis gencatan senjata akan segera terjadi setelah konfirmasi dari Hamas. Ini adalah deeskalasi resiko geopolitik yang signifikan nih di akhir pekan. Trump juga menyatakan ide Putin untuk memperpanjang perjanjian senjata nuklir selama 1 tahun itu terdengar seperti ide yang bagus. Sinyal deeskalasi kedua dari US dan Rusia. Terus Trump juga kembali menyalahkan Demokrat nih atas shutdown yang terus berlanjut dan potensi PHK federal. Ini menandakan jalan buntu politik domestik masih berlangsung. Jadi nanti kita lihat aja ya perkembangannya seperti apa nih. Terus kita langsung lanjut aja ya ke economic calendar. Jadi mengingat shutdown masih berlanjut, rilis data kunci seperti jobless claims mungkin akan ditunda ya. Fokus market akan beralih ke acara terjadwal lain yang dapat memberikan petunjuk kebijakan The Fed. Yang pertama di hari Selasa, itu ada US Trade Balance jam 7.30 malam. Jika data ini dirilis, fokus pada defisit yang melebar. Di Juli kan 78,3 miliar US dollar. Defisit besar ini akan melemahkan US dollar dan mendorong pandangan dovish The Fed. Jadi nanti kita lihat aja gimana datanya saat rilis. Terus di hari Rabu, ini ada data penting, ada crude oil inventories, tapi ini nggak terlalu berpengaruh ke kripto, jadi kita akan lihat ke hari selanjutnya. Nah, di hari selanjutnya nih, ada FOMC meeting minutes. Ini paling penting ya, kita perlu tahu nih, apakah para pembuat kebijakan, terutama yang hawkish seperti Logan dan kemarin kan Miran juga mulai-mulai hawkish tuh. Apakah pandangan mereka tuh benar-benar terbelah mengenai rate cut? Apakah resiko pekerjaan yang melemah ini kini lebih penting daripada inflasi, kayak gitu. Jadi kita perlu lihat gimana saat FOMC meeting minutes nanti. Ini ada 10-year note auction juga, ini juga penting, jadi hati-hati ya. Di hari Rabu malam, subuh, itu bakalan bikin market volatil kalau misalnya datanya keluar ya. Terus kita lanjutin lagi. Nah, kembali lagi di hari Kamis, itu ada Fed Chair Powell speaks.
ini bakalan sangat penting, kita perlu tahu nih, The Fed gimana tanggapannya pada saat government shutdown nih. Kalau misalnya Jerome Powell itu hawkish, itu bisa berpengaruh ke market bisa bisa koreksi. Dan kalau misalnya The Fed dovish, misalnya kayak dia ngasih proyeksi nanti pada saat FOMC itu kita bakalan potong suku bunga dan kita bakalan ngelakuin quantitative easing misalnya. Itu bakalan sangat bagus ke market, tapi nanti kita lihat aja apa yang bakal dikasih tahu sama Jerome Powell nih. Terus ini kan ada data ketenaga kerjaan nih, ada continuing jobless claims, ada initial jobless claims. Ini kalau misalnya keluar, kita perlu pantau banget sih bakalan keluarnya kayak gimana. Soalnya kalau udah nggak shutdown lagi, ini akan menjadi data pasar tenaga kerja resmi pertama setelah revisi besar-besaran yang menunjukkan kelemahan nih. Jadi nanti kita lihat aja datanya seperti apa. Terus lanjut lagi, di hari Jumat atau hari Kamis subuh itu, jam 12 malam, itu ada 30-year bond auction. Ini mempengaruhi kekuatan US dollar. Terus ada Fed's balance sheet nih. Nanti kita lihat ya, untuk datanya keluarnya seperti apa. Terus habis itu nanti kita akan bahas gimana dampaknya ke market. Terus lanjut lagi, di hari Jumat, ini kan data-datanya harusnya keluarnya di Jumat minggu lalu nih. Tapi akhirnya dipindahin ke Jumat minggu ini nih. Jadi nanti kita lihat ya, apakah data-data ini beneran akan keluar dan gimana actual datanya itu seperti apa. Karena kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan ada NFP nih, non-farm payrolls. Ini bakalan penting banget nih. Jadi kita perlu pantau banget data ketenaga kerjaan ini, karena ini data yang paling penting dan yang paling dilihat The Fed nih. Kalau dari forecastnya sih masih menunjukkan pelemahan ya, dari 22K itu sebenarnya naik dari previousnya. Tapi naiknya itu masih nggak signifikan, karena angka normalnya itu biasanya di angka 140.000 sampai 170.000 gitu. Jadi kita lihat aja gimana untuk data NFP ini. Terus juga jangan lupa ada unemployment rate nih. Ini juga sangat penting. Kalau misalnya angkanya itu di 4,5, itu kan yang udah di forecastin lama gitu. Jadi kayak kemungkinan unemployment rate di US itu bakalan naik. Dan kalau misalnya beneran naik, itu akan mendukung pandangan dovish di The Fed kayak gitu ya. Terus dilanjutin sama Michigan nih, data yang disukai The Fed. Kita perlu perhatiin apakah ekspektasi inflasi jangka panjang yang naik menjadi 3,9% bulan lalu, itu kemungkinan bisa naik lagi. Jika naik, hal itu akan memperumit keputusan rate cut The Fed. Karena bisa dibilang inflasi itu masih sticky dan The Fed nggak bisa benar-benar dovish gitu. So untuk kesimpulannya, pasar saat ini sedang dalam party mode yang unik, didorong oleh runtuhnya dolar US dan keyakinan bahwa rate cut The Fed itu sudah di depan mata. Namun party ini harus menghadapi dua resiko. Yang pertama itu dilema The Fed, apakah FOMC meeting minutes itu hari Rabu akan mengkonfirmasi pandangan dovish pasar, atau akankah sticky inflation yang seperti yang dikatakan sama Logan itu menghentikan pesta ini. Terus yang kedua, selain dilemanya The Fed, kita juga perlu melihat geopolitik. Apakah klaim damai dari Trump di Gaza akan bertahan, atau apakah kegagalan kesepakatan akan memicu chaos yang dikhawatirkan. Jadi kita tunggu aja untuk data-data berikutnya. Terus coba kita langsung lanjut ke Farsight. Gue penasaran ETF flow Bitcoin yang kemarin nih. Di sini kita bisa lihat ya, untuk BlackRock di hari Jumat terakhir kemarin itu, dia melakukan pembelian sebesar 791,6 juta dolar, yang mengakibatkan inflow ETF di tanggal 3 Oktober itu mencapai 985,1 juta dolar. Ini sangat besar ya, dan bisa mengakibatkan pasar udah pasti bakalan FOMO nih. Kayak ada apa nih di minggu lalu? Kenapa ETF semuanya inflow yang gede banget di saat market itu lagi berada di fase yang bisa dibilang uncertainty gitu. Gue ngerasa pelaku-pelaku ETF ini mengetahui hal yang nggak diketahui sama retail lainnya gitu. Jadi mereka semua inflow gede-gedean, dan padahal data makro itu nggak mendukung sama sekali gitu untuk risk on asset itu terbang gitu. Tapi mereka tetap melakukan pembelian. Mungkin aja mereka tahu apa yang akan terjadi pada saat FOMC nanti, tapi kita juga perlu hati-hati karena kondisi begini udah pasti menimbulkan FOMO yang gede banget di market gitu. Jadi kita lihat aja ya untuk data berikutnya seperti apa. Tapi per sekarang ETF flow Bitcoin itu sangat besar, dan wajar banget ya kalau misalnya Bitcoin itu mencapai all time high kemarin di hari Minggu gitu. Terus coba kita lihat di ETF-nya Ethereum. Nah untuk ETF-nya Ethereum sama nih. BlackRock itu melakukan pembelian yang lumayan gede ya, 206,7 juta US dollar. Dengan total inflow-nya itu mencapai 233,5 juta US dollar. So, bisa dibilang ETF itu udah mulai inflow, dan sama ya, untuk ETF itu di Ethereum di minggu lalu ternyata inflow semua nih, dan inflow-nya terbilang lumayan gede banget. Semoga bisa membuat Ethereum itu mencapai harga all time high juga ya. Karena sekarang semua orang tuh sekarang nggak ngelihatnya ke Bitcoin gitu. Semua orang tuh lagi ngelihatnya
ke altcoins yang dipimpin sama Ethereum. Kalau misalnya Ethereum-nya itu ngepump, itu kan kayak orang-orang berharap semoga bisa ada alt season. Nah, nanti kita lihat ya dari Ethereum, dari chartnya, dan juga kita lihat dari Bitcoin dominance. Jadi seperti itu ya untuk ETF flow, untuk Bitcoin dan Ethereum itu dua-duanya lagi inflow yang gede banget, dan hopefully banget bisa membuat market itu lebih bergairah dan lebih kencang lagi naiknya. Seperti itu ya. Terus kita langsung aja bahas ke DXY nih, kekuatan US dollar. Jadi kemarin kan kita udah bahas nih soal kekuatan US dollar. Dia itu emang lagi konsolidasi aja, tapi konsolidasinya itu di area krusial. Kalau misalnya kita zoom out, nah bisa dilihat di sini ya. Ini adalah kekuatan US dollar. Jadi dia itu sebenarnya lagi naik nih. Dia tren besarnya itu bullish, dan di tren besar ini kita bisa ngelihat dia itu ada semacam kayak trendline ya. Jadi dari 2014, terus habis itu 2020, 2021, terus sekarang kita lagi berada di trendline yang sama gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah trendline yang sangat krusial. Jangan lupa ini adalah time frame weekly. Jadi satu candlenya itu menggambarkan satu minggu. Jadi emang kondisi ini sangat krusial karena kalau misalnya dia breakdown dari trendline ini, jadi bisa dibilang momentum bullish yang udah tercipta dari 2014 itu nggak mampu membuat US dollar itu tetap menguat gitu. Jadi kita lihat aja reaksinya, apakah dia tetap bisa mempertahankan struktur bullishnya atau dia malah breakdown nih dari trendline ini. Coba kita langsung lanjut ke daily. Nah, as you can see, daily sebenarnya masih sama pembahasan kita yang kemarin. Jadi dia masih konsolidasi aja ya. Jadi dia sempat bullish di sini, dia creating higher high, terus habis itu breakdown, creating lower low, dan sekarang dia habis retest ke supply daily ini. Dan kemungkinan dia masih akan terus berlanjut sih konsolidasinya. Soalnya apa? Di sini kita bisa lihat ya, struktur daily-nya mampu mempertahankan DXY itu tetap bearish, tapi di bawahnya juga ada trendline yang krusial. Jadi kita lihat coba dari lower time frame-nya. Nah, di sini di lower time frame-nya, 4 hour-nya itu dia bullish ya. Kenapa bullish? Karena lihat di sini ya. Dia itu kan dari sini high point, creating lower low, terus lower high, terus lower low. Nah, pada saat dia creating lower low, ini kan sampai nembus trendline nih. Tapi ternyata cuma fake out, dibales kenceng, terus habis itu bikin low point, terus habis itu bikin higher high. Dan dari sini kita tahu bahwa oke, 4 hour-nya itu bullish dengan ini sebagai demand terakhirnya di 4 hour. So kita perlu hati-hati karena DXY itu bisa jadi ada penguatan karena struktur terakhirnya itu bullish ya, kayak gitu. Nah, gimana dengan 1 hour? Nah, sama nih, 1 hour-nya itu juga habis bikin struktur bullish. Lihat di sini ya. Ini dia adalah pullback terakhir di 1 hour-nya. Dan dia berhasil closing di atas supply terakhir ini. Jadi bisa kita tandain ini MSS, dan untuk demand-nya itu ada di sini. By the way guys, DXY ini kan kekuatan US dollar. Bukan berarti kita nggak bisa tradingin ya. Kalau misalnya kalian mau tradingin DXY juga boleh, yang penting pakai risk management yang proper. Banyak banget kok broker yang masukin DXY ini ke dalam list trading mereka supaya kita bisa tradingin DXY juga. Nah, kalian bisa pelajarin ya untuk tradingin DXY. Terus juga ada yang kayak bisa tradingin Bitcoin dominance kayak gitu-gitu guys. Jadi kalian riset sendiri aja ya kalau misalnya mau tradingin DXY, Bitcoin dominance gitu-gitu. Terus juga kayak S&P 500, Nasdaq itu juga bisa ditradingin sebenarnya. Jadi kita perlu pelajarin aja gitu kalau misalnya kalian mau tradingin indices tuh kayak S&P 500, Nasdaq, terus ada juga kayak Hong Kong Index dan lain-lain kayak gitu. Oke, seperti itu ya untuk DXY. Terus coba kita lanjut ke total IS. Gue mau lihat gimana pergerakan total IS nih setelah Bitcoin mencapai all time high. Kita lihat dulu dari gambaran besar. Karena dia habis menciptakan all time high, beneran nggak sih total IS itu menciptakan all time high? Oke, kalau dari buntut sih ya, bener ya. Kalau dari buntut bener, dia menciptakan all time high gitu. Tapi ini nggak memberikan kita informasi apa-apa sih. Soalnya apa? Soalnya dia closingnya tuh nggak closing body gitu. Jadi bisa dibilang secara weekly dia tuh belum kemana-mana gitu. Jadi kita sabar aja ya, kita tunggu untuk pergerakan di minggu berikutnya. Terus habis itu coba kita langsung lanjut ke daily-nya. Nah, untuk daily-nya apakah ada tanda-tanda yang bagus? Oke. Terakhir kita proyeksiin kayak gini ya. Kita proyeksiin dia bisa breakout dari trendline ini, dan udah kejadian, semoga dia breakoutnya kenceng ya. Untuk PR utamanya dia masih sama. PR utamanya dia harus bisa breakout dari resistance ini secara body candle, dan kalau misalnya dia mau koreksi gitu sampai sini atau sampai sini itu boleh.
Yang penting dia harus bisa MSS lagi back to bullish di lower time frame-nya. Jadi kayak dia mengkonfirmasi dia breakout terus retest, mungkin dia retest sampai trendline juga nggak apa-apa karena di sini juga ada SNR gitu. Dan kalau misalnya dia retest dan MSS di lower time frame itu bakalan bagus banget ya. Bakalan bagus banget dan mampu membuat harga kayak gitu ya. Untuk gambaran besar cryptocurrency overall still bullish. Coba kita lihat dari 4 hour-nya. Nah, kalau dari 4 hour time frame-nya ini sangat insane ya. Kenapa gue bilang insane? Karena apa? Dari sini ketika dia retest ke demand daily ini kan orang-orang pada panik semua nih. Aduh, bear market, nggak ada lagi, bull market segala macem. Ketika dia nyampe ke demand daily ini, terus abis itu dia malah mantul sekenceng-kencengnya dan nggak ada pullback sama sekali. Lihat di sini. Even di 4 hour-nya itu nggak ada pullback guys. Ini bisa dibilang dia inside bar, ini inside bar, ini inside bar, dan baru sekarang nih ada indikasi dia pullback. Tapi indikasi dia pullback-nya pun masa cuman segini doang guys pullback-nya. Ini mah dikasihnya minus 2% doang. Kita expecting sebenarnya dia bisa diskon kayak gini lah, misalnya 8%, 9% gitu. Sampai ke sini misalnya, masuk ke area OTI misalnya. Ini masih pullbacknya kecil banget dan langsung dibalas sama candle hijau lagi. Jadi kita perlu hati-hati, momentumnya itu masih kencang banget dan kita juga lagi ada di resistance. Gitu, jangan dibeli ya guys. Di area resistance itu rentan banget dan kalian bisa nyangkut gitu kalau misalnya kalian beli di area resistance. Mungkin kita perlu lihat di POV-nya 1 hour ya. Oke, untuk 1 hour-nya, ini terakhir gua analisa demand-nya di sini, kita hapus aja. Per sekarang untuk 1 hour-nya itu demand-nya itu di sini ya. Ini adalah demand untuk 1 hour-nya. Kenapa gua nggak mau ambil di sini? Karena ini rentan di sweep. Rentan di sweep gimana, Bang? Nah, di sini ya kita lihat ya. Kalau misalnya kita gambarin kayak gini makin kelihatan jelas nih. Oh, ternyata dia cuman konsolidasi aja di sini nih. Jadi kita nggak bisa consider ini sebagai pullback karena dia cuman consolidating aja nih. Abis itu baru dia breakout deh. So untuk sekarang sih dia udah melakukan pullback ya. Di sini dia udah melakukan pullback. Jadi kita tandain ini resistance. Dan harapannya ya, kalau misalnya dia momentumnya kenceng, dia akan breakout lagi dari sini. Baru habis itu dia melanjutkan kenaikan. Tapi kalau misalnya dia perlu isi bensin, mungkin dia akan turun dulu ke area demand ini, baru habis itu dia terbang. Nah, kayak gitu ya. Untuk skenario jangka pendeknya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak mampu mempertahankan level ini, level demand 1 hour ini, mungkin dia akan sampai ke area OTI yang dari time frame 4 hour. Mungkin aja dia sampai sini. Baru habis itu melanjutkan kenaikan kayak gitu. Jadi nanti kita lihat aja gimana reaksinya dari demand-demand ini kayak gitu ya. So still good untuk total IS, semoga bisa memberikan kenaikan yang lebih signifikan lagi nih. Karena bisa dibilang dia per hari ini, per sekarang, emang dia udah menciptakan all time high baru. Tapi all time high barunya belum bisa kita kategorikan sebagai struktur nih. Kayak gitu ya. Terus coba kita langsung lanjut aja ke Bitcoin Dominance. Nah, untuk Bitcoin Dominance dia habis breakout nih, habis breakout dari struktur 1 hour ini. Kalau misalnya kita lihat di sini, dia sesuai sama proyeksi kita ya. Jadi dia beneran breakout. Walaupun breakoutnya itu belum terlalu signifikan, tapi karena dia udah menciptakan leg baru di sini, terus habis itu dia creating higher high lagi, mungkin gua akan consider ini sebagai pullback. So kita bahas dulu dari 1 hour-nya. So per sekarang 1 hour-nya itu dia still bullish ya. Dia still bullish, dia strukturnya itu terakhir demand-nya di sini. Ini demand terakhir, dia retest ke demand-nya, terus habis itu dia mantul, nggak mampu creating higher high, dia pullback lagi sampai ke area sini. Terus habis itu dia creating higher high dari sini. So kita perlu hati-hati ya, mungkin aja sesuai dengan analisa kita kemarin nih. Kemarin kan kita selalu bilang ini kita lagi ada di area yang krusial. Kenapa gue bilang di area yang krusial? Lihat ya di sini. Ini kan ada order block nih. Kalau misalnya kita tarik Fibonacci dari sini ke sini, kripto secara keseluruhan itu bisa back to bullish dan bullishnya itu bakalan bisa kencang banget. Nah, kita tuh lagi berada di area OTI di time frame weekly gitu. Time frame weekly itu sangat krusial ya, karena time frame weekly itu higher time frame dari suatu aset ya di time frame weekly gitu. Nah, karena kita lagi di area krusial, jadi sangat wajar kalau misalnya dari sini ada pemantulan gitu. Dan kalau misalnya kita hapus gitu gambarnya, nah di sini kelihatan jelas ya. Ketika dia nyampe ke area OTI, terus habis itu dia langsung melakukan kenaikan gitu. Otomatis Bitcoin-nya itu bisa dibilang lagi outperforming altcoins yang lainnya gitu. So, per sekarang walaupun weekly-nya itu still bearish ya, di sini kan dia kan ada pullback nih.
sempat ada pullback, terus habis itu dia creating lower low. Nah, semenjak dari situ dia tuh bearish. Jadi ekspektasi gue masih sama ya. Dia masih ada probabilitas dia akan retest ke SNR weekly ini dulu, baru dia melanjutkan penurunan gitu. Terus coba kita lihat ke daily-nya. Nah, untuk daily-nya sama, dia still bullish ya. Dia itu bullish semenjak di sini nih. Dia creating lower high, terus lower low, valid, terus habis itu dia MSS di sini. Nah, ketika dia MSS, di time frame daily sama 4 hour-nya itu dia udah back to bullish gitu. So be careful ya, untuk Bitcoin dominance kita sangat perlu hati-hati, karena kalau misalnya Bitcoin dominance-nya itu naik, itu sangat buruk buat altcoins yang kita pegang. Tapi bisa dibilang kondisi ini sangat wajar, karena kita tahu juga ya, Bitcoin kan lagi creating all time high. Bisa dibilang money flow itu lagi masuk ke Bitcoin, jadi Bitcoin dominance-nya itu tetap naik gitu. Kondisinya masih lumayan bagus. Kenapa? Kalau Bitcoin dominance-nya itu naik, pada saat Bitcoin-nya naik, itu altcoins-nya nggak yang tertekan banget gitu. Paling ya cuman kena outperform aja sama Bitcoin. Tapi kalau misalnya Bitcoin dominance-nya itu naik, di saat Bitcoin-nya itu turun, nah itu altcoins-nya bakal muntah darah ya. Jadi kita perlu hati-hati, kita perlu pantau juga untuk pergerakan si Bitcoin dominance ini. Kayak gitu, terus coba kita langsung lanjut ke 4 hour-nya. Nah, untuk 4 hour-nya sama, dia itu still bullish, tapi ada kabar yang lumayan bagus nih. Di time frame 4 hour, itu kita udah bisa consider dia itu udah break of structure, kayak gitu. Tapi walaupun di sini kondisinya nggak terlalu signifikan ya. Tapi setelah itu, kita bisa lihat ini ada candle hijau yang lumayan gede, bisa mengkonfirmasi bahwa dia itu udah breakout atau dia itu udah break of structure. So, untuk demand 4 hour-nya itu bisa kita pindahin ke sini. Kayak gitu ya, untuk Bitcoin dominance secara 4 hour. So, bisa dibilang di lower time frame Bitcoin dominance itu bullish semua ya. Daily-nya itu bullish, 4 hour-nya itu bullish, 1 hour-nya itu still bullish. Mungkin untuk ekspektasinya mungkin dia akan bisa retest ke SNR weekly ini dulu, terus habis itu dia mungkin aja sweep dulu, terus habis itu MSS di sini. Nah, ketika dia turun, mungkin ekspektasinya altcoin bisa mendapatkan money flow dan bisa kembali bullish secara strong gitu. Jadi kita lihat aja gimana reaksinya ketika Bitcoin dominance itu mencapai area SNR weekly ini dulu. Kayak gitu ya untuk Bitcoin dominance. Coba sekarang kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin, dia udah mencapai ke target penguatan pertama nih. Target penguatan pertama kan ada di area ini. Ini areanya di kisaran 124.000 sampai 125.300, dan dia highest point-nya, nah kelihatan ya di sini. Yang H ini highest point-nya itu 125.686. Jadi bisa dibilang target penguatannya yang kita targetin kemarin itu udah tercapai di sini. Dan di sini target penguatan berikutnya mungkin aja dia bisa mencapai ke area 126 sampai 128. Kalau gue targetnya masih sama, dia mungkin bisa mencapai ke 130.000. Dan kalau dari time frame 4 hour, dia itu masih sangat bullish ya. Dia belum melakukan pullback sama sekali. Ini baru ada potensi dia akan melakukan pullback. Tapi kalau misalnya secara struktur, itu demand terakhirnya itu masih di sini. So kita lihat aja gimana reaksinya ketika dia mencapai ke area-area deket sini gitu. Itu secara 4 hour dia masih strong, dia belum ada melakukan pullback. Coba kita lihat di time frame 1 hour-nya. Nah, untuk time frame 1 hour-nya dia itu still bullish ya. Jadi ini adalah struktur terakhir karena dia udah melakukan pullback ya. Dia udah melakukan pullback, terus juga dia udah melakukan break of structure. Jadi kita bisa consider dia itu demand-nya udah pindah di sini. Sayangnya ya guys, dia tuh menciptakan all time high-nya tuh pada saat weekend ya. Kalau nggak salah inget, terakhir Bitcoin bikin all time high itu waktu kemarin-kemarin itu juga pas lagi weekend gitu, pas lagi hari Minggu. Jadi gue nggak tahu nih, yang ngedrive Bitcoin itu bikin all time high itu apa gitu. Apakah mungkin bandar yang bukan di Wall Street itu yang lagi controlling harganya Bitcoin gitu. Jadi ketakutan pasar tuh yang bilang, aduh ada Wall Street nih bakalan ngikutin TradFi, itu bisa jadi nggak kejadian karena well-nya Bitcoin itu kayak cara mainnya tuh agak beda gitu sama TradFi. Jadi nanti kita lihat aja ya gimana di market ini, di cycle ini bisa dibilang sangat berbeda ya. Kalau cycle sebelumnya kan kayak TradFi itu belum ada. Nah sekarang itu di cycle ini semenjak ada ETF itu beda banget gitu. Jadi kita tetap perlu waspada dan juga kita pantau terus makroekonomi ya. Terus kita lanjut. Jadi untuk 1 hour-nya itu dia still bullish dan dia udah pullback ya. Jadi pair utamanya either dia breakout dari sini
dan dia harus mempertahankan struktur 1 hour-nya itu tetap bullish. Karena kalau misalnya struktur 1 hour-nya itu bearish, itu bisa mengakibatkan koreksi yang lumayan dalam karena demand 4 hour-nya itu masih di sini, dan di sini ada bull FVG, di sini ada bull FVG. Kita nggak tahu nih level penting mana yang bakal divisit kalau misalnya Bitcoin itu koreksi. Mungkin untuk target koreksi gue akan tandain di sini nih. Di sini ada SNR dan bull FVG. Mungkin itu akan bisa membuat Bitcoin itu mantul dari situ kayak gitu. So per sekarang still good ya. Congratulations kalau misalnya kalian punya Bitcoin dan kalian memanfaatkan Bitcoin. Semoga kalian bisa cuan kenceng dari sini. Coba gue mau cek dari daily-nya. Oke. Dari daily-nya ini masih strongly bullish ya. Candle hijau semua, hanya ada satu candle merah nih, nyempil satu. Tapi secara overall dia good banget ya. Pump di sini sama di sini bisa lihat ya. Beda banget. Pump di sini tuh ada kayak rejection. Di sini tuh kayak nggak ada rejection sama sekali, kayak tembus aja gitu semua resisten yang ada. Dan emang secara struktur itu dia still bullish. Kalau misalnya dia nih secara time frame daily dia berhasil closing di atas ini kan ada dua high point ini. Kalau dua-duanya berhasil ditembus dan dia mampu untuk closing secara daily di atas dua resisten ini, sangat bagus ya. Jadi bisa dibilang daily-nya itu udah break off structure dan demand daily-nya bisa kita pindahin ke sini gitu. Per sekarang masih belum ya, dia masih belum break off structure, so nggak usah terlalu terburu-buru. Mungkin dia masih butuh momentum, jadi nanti kita lihat aja pergerakannya di lower time frame-nya seperti apa. Kayak gitu ya. So, kita langsung lanjut ke pergerakannya Ethereum. Oke, untuk Ethereum dia juga kurang lebih lagi ngikutin pergerakannya Bitcoin ya. Walaupun Bitcoin dominasinya itu lagi naik, tapi pergerakan Ethereum-nya juga ikut naik nih. Bagus banget. Dia habis MSS di 1 hour-nya dan dia udah tembus SNR krusial ini. Jadi nanti kita lihat aja gimana nih. Apakah Ethereum mampu breakout dari trendline ini? Soalnya apa? Kita lihat ya di sini. Dari hari Jumat dia udah retest sekali, terus habis itu turun, terus habis itu retest lagi di hari Minggu, dan kemungkinan ini ada tanda-tanda dia mau breakout sih. Tapi nanti kita lihat aja di lower time frame, coba kita lihat ya. Kita lihat dulu dari 4 hour-nya. Nah, untuk 4 hour time frame-nya sebenarnya secara struktur dia tuh bearish. Di sini semenjak di sini nih dia creating high point, low, terus habis itu lower high, terus dia lower low, one push gitu ke bawah, dan semenjak dari sini dia itu bearish. Tapi kabar baiknya dari bearish ini dia tuh langsung menciptakan pemantulan gitu. Jadi semenjak dia mantul dari situ dia langsung retest lagi ke supply 4 hour ini. Jadi kita lihat aja apakah di 4 hour ini dia mampu ditembus atau enggak. Soalnya supply 4 hour ini tuh sejalan gitu sama supply daily-nya. Jadi kita perlu hati-hati kalau misalnya dia ada rejection dari sini, mungkin dia perlu ngambil bensin dulu di area bawah gitu. Mungkin ke SNR ini atau bull FVG ini, kita nggak tahu. Dan untuk biasnya dia still bullish ya. Kenapa gue bilang biasnya itu still bullish? Soalnya kalau kita zoom out nih dari time frame daily aja deh. Dari time frame daily itu tuh dia kayak bikin pattern bullish flag atau kayak falling wedge gitu. Jadi kayak dia masih channeling aja, dan harapannya dari channeling ini lagi creating momentum yang kenceng untuk Ethereum itu bisa breakout kenceng banget gitu. So per sekarang untuk PR-nya masih sama secara daily, dia harus bisa take out supply daily ini. PR pertama, terus PR kedua dia harus bisa ciptain all time high baru. Kalau misalnya dia berhasil ciptain all time high baru kita bisa consider dia itu udah break off structure kayak gitu. Terus kalau secara Fibonacci target penguatannya itu ada di 5.400 dan target penguatan kedua itu di area 6.000. Ini area 6.000 itu bisa dibilang angka psikologi. Jadi kita perlu hati-hati kalau misalnya udah deket-deket area 6.000 nih. Orang-orang biasanya pasang take profitnya itu di area-area di bawah 6.000 itu, kayak di sini dia pasang take profit. Jadi kayak harga tuh bisa aja nggak nyampe ke 6.000 terus habis itu reject gitu. Kayak gitu ya untuk Ethereum. Coba kita langsung lanjut ke 1 hour-nya. Nah, untuk 1 hour-nya dia tuh udah MSS ya semenjak di sini. Ini kan pullback terakhir nih sebelum dia bikin lower low. Terus habis itu dia inside bar di sini creating lower low lagi, dan untuk pullback terakhirnya di sini gitu. Jadi gue consider dia itu MSS terakhirnya di situ. Walaupun kalau misalnya secara internal pun boleh ya. Kalau misalnya secara internal kalian mau taruh di sini MSS itu juga boleh. Yang penting kita juga perlu pantau struktur secara garis besarnya. Per sekarang sih dia itu still bullish ya. Ini kita bisa consider nggak dia udah break off structure? Oke, bisa ya. Jadi per sekarang 1 hour-nya itu udah break off structure dengan demand terakhirnya itu ada di sini. Nah, di sini nih area krusial. Karena sekarang secara struktur 1 hour dia itu bullish.
secara struktur 4 hour dan daily dia itu bearish. Jadi ini tinggal lihat aja nih kuat-kuatan momentum. Kalau momentumnya 4 hour itu masih kuat, dia bisa aja bikin 1 hour-nya itu bearish. Tapi kalau misalnya momentumnya 1 hour itu kuat, itu bisa aja dia langsung bikin 4 hour dan daily itu bullish gitu. Semoga Ethereum itu dia bisa breakout dari trendline ini dan dia bisa bikin 4 hour dan daily itu dia bisa jadi bullish. Karena kalau misalnya dia udah back to bullish nih, otomatis trendline ini ya udah ke breakout gitu. Dan skenario yang paling memungkinkan kalau udah breakout ya dia lanjut kenaikan gitu. Kenaikannya tuh bisa kencang banget. Kenapa? Kencang banget. Karena kita konsolidasinya di time frame weekly, guys. Lihat di sini. Ini kita konsolidasi di time frame weekly nih. Di sini cuman konsolidasi aja. Kalau misalnya dia breakout itu bisa kenceng banget, guys. So masih bisa dipertahankan untuk Ethereum. Semoga kalian bisa cuan juga kenceng dari Ethereum. Gue pribadi gue ada memanfaatkan swing di Ethereum dan masuknya bisa dibilang perfect entry ya di bull fair value gap ini. Semoga sih bisa melanjutkan kenaikan dan bisa mencapai all time high dari sini gitu ya. Seperti itu untuk Ethereum. Coba kita mau langsung lanjut ke XRP. Ternyata terakhir gue bahas di sini ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Terakhir tuh harganya di sini, guys. Dia lagi ada di SNR ini dan kita nggak tahu nih apakah XRP itu akan breakdown atau dia mampu mempertahankan SNR ini. Jadi skenario-nya ada dua kemarin ya. Dia either mantul dari sini atau dia breakdown untuk ngambil liquidity di sini gitu. So per sekarang kalau misalnya secara structure sih still bullish ya. Demand weekly-nya masih jauh, terus abis itu resistennya di all time high. Jadi dia cuma butuh untuk breakout dari all time high ini, terus abis itu dia bisa melanjutkan kenaikan. Terus habis itu bisa kita consider dia itu udah break off structure. Kayak gitu untuk weekly-nya di XRP. Terus coba kita lanjut ke daily-nya. Nah, kalau misalnya secara daily, dia juga sama. Kita masih berada di dalam swing ini. Dan ternyata SNR ini mampu mempertahankan strukturnya XRP itu tetap bullish ya. Jadi still good untuk XRP. Coba kita lihat dari 1 hour-nya nih. Karena gue penasaran. Terakhir kita gambar supply 1 hour-nya di sini. Oke, ternyata udah ketembus ya. Ternyata udah ketembus di sini. Jadi bisa dibilang 1 hour-nya itu udah back to bullish. Di sini udah MSS ya. Dan untuk demand terakhirnya itu ada di sini nih. Ini adalah demand terakhir untuk 1 hour. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat di sini ada supply 4 hour ya. Karena memang 4 hour-nya itu belum ketembus dan emang kebanyakan altcoins juga gitu ya. Kayak Ethereum juga gitu. So kita lihat aja nih. Apakah struktur 1 hour ini mampu membuat 4 hour-nya itu back to bullish kayak gitu. Kayak gitu ya. Untuk XRP still good, masih kenceng pergerakannya. Mungkin kalau misalnya kita mau manfaatin karena dia udah bullish di 1 hour-nya, gue akan ngikutin struktur di 1 hour-nya. Mungkin gue akan tandain ini dulu. Ini adalah POI yang bagus kalau misalnya kita mau masuk pembelian di XRP. Kenapa gue bilang ini POI yang bagus? Karena kalau misalnya kita tarik Fibonacci nih, 0,62 sampai 0,79-nya gila pas banget ya. OTR-nya tuh sama guys sama bull fair value gap ini kayak gitu. Dan mungkin aja ini adalah tempat yang bagus untuk melakukan pembelian gitu. Dan kalau misalnya kita mau manfaatin di sini, kita perlu melihat dia MSS dulu ya. Secara internalnya dia udah MSS tuh bullish dulu di sini. Baru kita melakukan pemanfaatan di sini gitu. Dan kalau misalnya kejadiannya kayak gini, itu akan sangat high probability setup gitu. So kita lihat aja gimana reaksinya dari sini. Kalau misalnya dia udah MSS kayak gini nih, kita bisa take long di pullback-nya, terus habis itu stop loss-nya di bawah low dari sini, dan kita mungkin aja targetin ke supply 4 hour, either supply 4 hour, either sampai ke all time high juga bisa sih. Cuman kan kalau misalnya sampai ke all time high kan insane banget ya. Berapa R nih? 15 R. Oke, jangan terlalu berharap dapat setup 15 R. Tapi kalau misalnya dikasih juga nggak apa-apa ya, bagus ya. Karena strukturnya juga mendukung sih. Kayak gitu untuk XRP. Coba abis itu kita langsung lanjut ke render. Render gue udah lama banget gak analisa render. Render terakhir gue analisa gambaran besar doang ya. Tapi kalau misalnya secara struktur sih bagus loh ini. Dia still bullish di higher time frame-nya. Even dia koreksi aja dia nggak mampu untuk koreksinya dalam gitu. Walaupun kalau misalnya dari all time high nih ke sini turunnya kan 80% nih. Tapi gue bilang nggak dalam. Kenapa gue bilang nggak dalam? Padahal ini udah 80%. Soalnya secara weekly dia itu masih di struktur bullish guys. Coba kita lihat ya. Lihat secara struktur monthly. Dia creating higher high, higher low, higher high. Lihat di sini kan break of structure. Oh, ini bukan supply ya, ini demand. Terus demand monthly-nya masih di sini. Ya otomatis ini gue bilang masih bullish lah.
sama kayak weekly-nya. Di sini dia bikin low, terus habis itu bikin high point, terus habis itu higher low, terus habis itu higher high. Jadi otomatis untuk weekly-nya dia still bullish dengan demand terakhirnya di sini gitu. So untuk higher time frame-nya sih dia bullish semua ya. Jadi kita lihat aja di daily-nya kayak gimana nih. Nah, kalau dari daily-nya baru kelihatan nih. Dari daily-nya dia lagi konsolidasi di sini. Kita bisa tandain ya. Ini ada trend line resistance. Terus kalau secara struktur, ini ada pullback ya. Ada pullback. Terus habis itu dia back to bullish di sini. Terus dia back to bearish di sini. Terus back to bullish di sini. Terus habis itu dia semenjak dari situ dia still bullish dengan resistance terakhirnya di sini. Dan untuk demand-nya itu ada di sini. Nah, kayak gini ya. Jadi kalian bisa tahu nih struktur berpikir gue kayak gimana. Jadi kayak dia creating lower low, terus habis itu ada pullback di sini, terus ternyata dia berhasil breakout dari sini, terus habis itu dia malah breakdown lagi di sini. Dan last structure-nya itu ini nih. Dia dari sini dia pullback, dia creating lower low, terus habis itu dia bikin higher high dari sini. Dengan last pullback-nya tuh di sini. Makanya bisa kita tandain bahwa sebenarnya kita tahu nih, render itu dia hanya konsolidasi karena kan dia banyak MSS-nya nih di sini. Ya kan, kelihatan juga dia banyak MSS di sini, jadi bisa dibilang dia cuman konsolidasi aja. Tapi secara structure dia itu bullish. Dia lagi ketahan di demand daily ini, dan mungkin aja dari sini dia lagi menciptakan momentum untuk breakout gitu. Kayak gitu untuk render di time frame daily-nya. So still good ya. Resistennya deket. Resistennya ada di sini di kisaran 4,7. So kalau misalnya dia berhasil closing body secara body candle gitu di atas resisten ini, mungkin dia closing kayak gini gitu, itu akan sangat bagus. Tapi perlu hati-hati juga, area resisten ini itu deket sama SNR yang terbilang krusial gitu. Terus coba kita langsung lanjut ke 4 hour. Secara 4 hour time frame bullish juga ya. Kenapa nih gue bilang bullish? Dia kan creating lower low di sini. Ini pullback terakhirnya. Terus habis itu dia pullback di sini. Cuman dia nggak bikin higher high, jadi kita nggak bisa pindahin demand 4 hour-nya di sini. So untuk demand 4 hour-nya itu masih di sini nih, di area-area sini, dan dia masih dalam struktur bullish-nya gitu. So kayak gitu untuk 4 hour-nya kurang lebih bentukannya sama ya sama daily-nya. Cuman resistennya lebih bawah aja nih. Resisten 4 hour-nya di sini di area 4,1. Coba kita langsung lanjut ke 1 hour. Nah, untuk 1 hour mungkin momentumnya render itu still not good ya. Ini di sini dia pullback terakhir, dia nggak mampu bikin higher high. Dia malah bikin lower low di sini. Karena dia bikin lower low, dia udah MSS to bearish. Di sini kan dia break of structure nih. Break of structure, ini resistance terakhir, dia nggak mampu creating higher high. Terus habis itu dia MSS to bearish. Dan ternyata ini adalah MSS terakhir gitu. Dan bisa dibilang untuk 1 hour-nya itu dia bearish dengan support terakhirnya di sini. Kenapa gue nggak tandain MSS di sini? Karena di sini structure-nya itu bisa dibilang hanya inside bar, di sini juga bisa dibilang hanya inside bar. Jadi dia one push ke bawah dan dia masih ke reject di area supply 1 hour ini. Kayak gitu untuk render. So bisa dibilang render itu masih lemah ya, momentumnya masih sangat lemah. Mungkin aja karena persaingan token AI itu masih banyak banget gitu. Ada FED, kan ada ASI tuh, Artificial Super Intelligence kalau nggak salah ya. Terus habis itu ada TAO juga yang jadi top mindshare di sektor AI. Jadi kayak render itu persaingannya tuh makin banyak dan makin beraneka macam gitu. Kayak kemarin ada AI agent gitu. Jadi sangat wajar kalau misalnya render itu tertekan gitu. Tapi kalau misalnya secara structure sih still good ya. Bisa dibilang dia lagi konsolidasi di sini. Mungkin aja dia lagi masuk ke fase yang namanya fase akumulasi. Jadi kita perlu lihat juga gimana reaksinya nanti nih di data berikutnya. Soalnya kalau misalnya dari time frame weekly, ini satu-satunya data yang bisa menunjukkan bahwa render itu masih layak untuk dibeli gitu. Tapi kalau misalnya di lower time frame-nya itu sama sekali nggak menunjukkan si render itu layak untuk dibeli. Walaupun daily-nya itu bullish ya, tapi kita perlu skeptis guys sama struktur bullishnya render di daily. Karena sebelumnya dia juga udah pernah bullish di sini. Dia udah pernah bullish di sini, terus ternyata dia back to bearish di sini, terus abis itu back to bullish lagi di sini. Jadi bisa dibilang emang dia lagi konsolidasi aja gitu. Dan kita nggak tahu nih, yang namanya konsolidasi kita baru tahu pergerakan berikutnya setelah dia breakout atau breakdown. Kalau misalnya dia breakdown, gigit jari kita guys. Kalau misalnya dia breakdown, kita misalnya beli di sini nih, terus dia breakdown,
nyangkut kita udah render di 3,5, terjadi lagi nih nyangkut kayak gitu. Tapi akan lebih bagus kalau misalnya dia udah breakout nih. Dia udah breakout terus habis itu retest gitu. Nah, kita baru tahu oh render mau naik ke harga yang lebih tinggi gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau beli di sini, boleh-boleh aja, sebenarnya boleh-boleh aja, karena kalau misalnya dari time frame weekly, ini bisa dibilang areanya lumayan diskon gitu. Nah, tapi kalian harus siap kalau misalnya render itu turun secara daily, dia closing body candle nih di bawah sini, ini turun 28% guys. Kalau misalnya dia turun 28% dan dia valid gitu breakdown, itu kalian perlu cut loss gitu. Supaya apa? Supaya nggak nyangkut di render. Kayak gitu ya untuk render. So, overall still good untuk cryptocurrency. Semoga altcoins-nya bisa ngikutin pergerakannya Bitcoin ya. Soalnya Bitcoin lagi dapat money flow banget dan Bitcoin dominance-nya kebetulan juga nanjak gitu. Kayak gitu ya. So that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar ya. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you guys in the next update. Cheers. Bye bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.